Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita sekarang ada di bulan yang baru, bulan Juni ya, tahun 2024. Tidak terasa sudah masuk ke bulan yang ke-6 ya. Kemarin sudah ada pembubaran panitia CA50 gitu ya. Wow ya. Dan sebentar lagi tentunya akan dibentuk panitia hari baru. Kita sudah mulai memikirkan Natal sampai dengan tutup tahun. Jadi artinya wow, waktu ini berjalan cepet banget kayaknya ya, cepet banget ya. Dan hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu pemberian terbaik ya. Tema ini saya ambil dari Yohanes 11. Nah, ini ayatnya cukup panjang. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Tapi menurut saya Bapak Ibu pasti sudah mengenal, sudah hafal dengan cerita ini, karena ini berbicara tentang Lazarus yang dibangkitkan ya. Ini cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan ya. Dan karena itu kita mau mengupas satu persatu. Yang pertama kita coba baca dulu apa sih pemberian yang terbaik. Dari Yohanes 11 saya potong dari ayat 17 sampai dengan 23 ya. Yohanes 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Kalau mau baca komplitnya ayat 1 sampai 44 ya, silakan ya. Tapi saya akan potong jadi 3 perikop ya, pemberian terbaik ini. Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Amin ya. Jadi poin yang pertama, kalau saya bisa sederhanakan gitu ya, cerita ini sebelumnya Tuhan Yesus itu dapat info gitu ya. Dapat infonya apa? Infonya adalah Lazarus, orang yang kau kasihi sakit ya. Dan kemudian bukannya Tuhan Yesus cepat-cepat berangkat, tetapi Tuhan Yesus menunda keberangkatannya 2 hari. Jadi setelah tahu, bukannya langsung berangkat, ditunda dulu 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, baru Tuhan Yesus berangkat ke Betani. Betani di mana? Dikatakan bahwa kira-kira 2 mil jauhnya. Ini hanya 1 jam perjalanan dari Yerusalem. Tapi tahukah Bapak Ibu di mana Tuhan Yesus saat itu berada? Tuhan Yesus berada di di Galilea. Kenapa saya bisa bilang ada di Galilea? Coba kita lihat ayat 7. Yohanes 11 ayat 7 berkata, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, sesudah 2 hari Tuhan Yesus menunda, Tuhan Yesus bilang, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Kalau Tuhan Yesus ada di Yerusalem, dia gak akan bilang begitu, karena Yerusalem ada di Yudea ya. Dia akan bilang, "Mari kita kembali ke Betania." Jadi artinya Tuhan Yesus tidak ada di Yerusalem. Teks tadi mengatakan 2 mil jauhnya dari Yerusalem, itu hanya memberikan gambaran bahwa Betani dekat dengan Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus itu ada di Yudea. Di Galilea. Galilea itu mana sih? Tiberias. Tempatnya Tuhan Yesus
jadi markas besarnya, yaitu Kapernaum. Ada yang punya tafsiran seperti itu. Tapi intinya Tuhan Yesus ada di Galilea. Galilea dengan Yudea itu jauh pakai banget, sekitar 120 km. Zaman sekarang naik mobil 1,5 jam nggak nyampe, ya. Tapi zaman dulu harus jalan kaki, ya. Jadi dari Galilea ke Yudea itu kurang lebih butuh 5 sampai 6 hari jalan kaki. Ya tentu istirahat ya. Tetapi perjalanan itu sekitar 5-6 hari. Jadi ketika Tuhan Yesus diberi kabar, maaf, sebetulnya Lazarus sudah mati. Ingat, Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Ketika Tuhan Yesus tiba sampai di tempat Lazarus, sampai di Betani, itu Lazarus sudah mati 4 hari. Tuhan Yesus perjalanan berapa? 5-6 hari. Let's say 5 hari. Berarti sebetulnya waktu Tuhan Yesus berangkat dari Galilea, Lazarus sudah mati? Belum. Kan 5 hari di perjalanan, ya toh? Dan sampai di sini ternyata sudah meninggal 4 hari, gitu ya. Berarti artinya waktu Tuhan Yesus berjalan menuju ke Yudea, sebetulnya Lazarus belum mati. Tetapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Lazarus tidak hanya akan mati, tapi harus mati. Karena ada sesuatu yang Tuhan Yesus mau kerjakan, gitu ya. Tuhan Yesus menunda 2 hari lagi karena Tuhan Yesus mau mengerjakan sesuatu, bukan nunggu Lazarus mati. Salah. Karena ketika Tuhan Yesus berangkat ke Yudea, Lazarus masih hidup, masih. Tapi perjalanan memakan waktu 5 hari sehingga Lazarus sudah mati. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita ke Yudea, kita bangunkan si Lazarus. Karena Lazarus sudah mati. Sebetulnya itu nubuat. Karena pada waktu itu Lazarus belum mati, paham ya? Jadi ini nubuat. Ini saya misalnya dikasih tahu gitu sama Pak Danu, Pak Pendetanya ada jemaat sakit, tolong doakan. Ya, terus saya bilang, wah jemaatnya sudah mati, padahal masih hidup gitu. Tapi begitu saya ke sana ternyata mati betulan, ya berarti nubuat ya. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus berpikir bahwa ini saya menunda 2 hari, ada sesuatu yang besar yang saya mau kerjakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berangkat, sebetulnya Lazarus masih hidup. Jadi Tuhan Yesus ini bernubuat bahwa Lazarus mati. Lazarus harus mati. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus bisa memberikan pemberian yang terbaik. Apa itu pemberian yang terbaik? Kalau kita dengar ceritanya Lazarus, kita tahu bahwa Lazarus kemudian dibangkit. Ya, amin. Lazarus dibangkitkan. Ya, kalau ada yang nggak tahu ceritanya nanti dibaca ya secara komplit. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus sampai di Betani, setelah Lazarus mati 4 hari, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Di situ kita tahu bahwa pemberian yang terbaik. Yang pertama adalah pemberian yang diperlukan. Apa yang Anda perlukan? Ketika orang memberikan itu, maka itu pemberian terbaik. Kalau engkau ada di padang gurun yang gersang, haus setengah mati, menurut Anda apa pemberian terbaik? Dikasih emas? Dikasih mobil? Buat apa? Mobil gak ada bensinnya lagi, nggak bisa di starter ya, paling overheat ya. Ya, buat apa ya? Ketika di padang gurun yang gersang, ada kering sekali tenggorokan, pemberian yang terbaik adalah sebotol aqua dingin. Wah, ini pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik adalah apa yang kita perlukan. Lazarus memerlukan pemulihan. Tidak hanya pemulihan dari sakit, tetapi pemulihan dari kematian. Lazarus memerlukan itu. Karena Lazarus perlu itu, Tuhan berikan itu.
Karena Tuhan mau memberi yang terbaik. Sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Ini berkaitan erat. Kita sebagai manusia, secara umum, kalau bilang, apa yang Anda perlukan? Mungkin kita bisa bilang, saya perlu uang. Ya mungkin ada, tapi nggak semua orang. Ya, nggak semua orang. Ada orang-orang yang uangnya sudah nggak kehitung, sehingga nggak perlu lagi diberi uang. Anda berkata, oh saya perlu kesehatan. Ya karena Anda sakit sekarang. Tapi nggak semua orang sakit. Tapi apa yang semua orang perlukan? Keselamatan. Betul ya? Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Jadi intinya semua secara global kita ini memerlukan keselamatan. Tuhan bilang apa? Kalau kau punya seluruh dunia dan isinya, tapi mati, tapi binasa, buat apa? Betul nggak? Setuju ya? Salah satu yang menjadi SOP dari hukuman mati adalah apapun yang diinginkan untuk makan terakhir tahanan itu harus dipenuhi. Ya, jadi kalau misalnya saya besok dihukum mati, maka saya akan dikasih tahu bahwa besok mau makan apa sebelum dihukum mati. Makan yang paling kamu mau apa? Nanti kita akan siapkan sebelum kamu dihukum mati. Saya mau tanya, bayangin aja. Ketika kita makan, kita enjoy kan? Ya, makan terakhir di mana besoknya atau setelah itu beberapa menit setelah makan ini kamu binasa. Gimana? Enjoy gak makan yang makanan yang kamu mau? Ya, pastinya dengan penuh ketidakdamai sejahteraan, ya kan? Karena apa? Karena buat apa kamu punya semuanya kalau kamu binasa? Itu yang Tuhan janjikan, itu yang Tuhan beri, dan ini adalah pemberian yang terbaik yang kita perlukan. Nah kalau itu ditarik kemudian kepada setiap kita, setiap individu perlu berbeda-beda. Betul ya? Pak Tri dengan saya keperluannya beda. Pak Marno dengan Pak Joko perlunya beda. Mungkin Pak Marno perlunya kesehatan, Pak Joko perlunya yang penting bisa tidur nyenyak ya. Karena sehatnya sudah ya Pak Joko ya. Haleluya ya. Artinya apa? Setiap kita punya keperluan berbeda-beda, tapi tahulah satu hal, bahwa apa yang kita perlukan Tuhan pasti sediakan. Kenapa? Karena Tuhan memberi yang terbaik. Nah kalau belum dapat gimana Pak Pendeta? Cek lagi, apakah itu yang engkau perlukan? Ya. Apakah itu yang kau perlukan? Doa germinil pengen cucu. Siapa di sini yang pengen cucu? Ya, biasanya itu anak ya. Cucu ya. Biasanya baik gue semangat gitu ya. Waduh ya. Semangat sekali pengen punya cucu, tapi anaknya santai saja gitu. Karena ya kalau anak zaman sekarang, generasi sekarang ini waduh ya. Jangankan jauh-jauh ya, adik saya saja anaknya satu. Tak kompor-kompornya yuk nambah lagi, nggak mau. Capek. Kosnya besar. Satu cukup. Ya, tetapi mungkin di antara kita juga ada yang terkena apa namanya sindrom apa child free, gitu. Ada sekarang anak-anak muda ini punya konsep child free, ya. Jadi menikah tapi nggak mau punya anak, ya. Tapi baik, semangat sekali pengen punya cucu. Ingat, kalau belum diberi, jangan-jangan itu bukan yang kau perlukan. Cuman pengen supaya bisa posting seperti bubur. Ya, wah postingnya cucunya terus gitu ya. Ya, pengen gitu loh seperti bubur postingnya cucu terus ya Pak Pendeta, doakan anak saya supaya punya anak gitu ya. Ya tetapi sekali lagi, kalau kita perlukan pasti Tuhan sediakan.
Ini iman kita. Kenapa? Loh, yang paling kita perlukan yaitu hidup yang kekal. Itu Tuhan sediakan. Apalagi cuma toko yang rame, betul Bud? Berkat kesehatan ini luar biasa. Di sini tuh saya melihat beberapa orang yang sudah membawa barang berharga di dadanya, karena sudah ada cincinnya. Gak tahu ada berliannya atau enggak, tetapi banyak di antara kita yang sudah pegang cincin di sini, bukan di sini ya. Di sini loh lebih mahal, lebih mahal, ya toh? Tapi yang saya lihat orang-orang yang pakai cincin itu masih guyu, masih sehat walafiat. Pak Joko itu juga gitu ya. Pak Joko itu sudah pasang juga ya. Joko, Pak Marno, Om Upung, gitu wah. Tapi ya Tuhan kasih kesehatan yang luar biasa. Betulan, serius. Saya lihat apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Tuhan sediakan, ya. Itu pemberian yang terbaik yang pertama, yang diperlukan. Nah, orang perlu dikei itu berarti bukan pemberian yang terbaik. Yang kedua, apa sih yang dikatakan pemberian yang terbaik? Yohanes 11, masih Yohanes 11 ayatnya 38 sampai 44. Ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-44. Maaf saya lompat-lompat supaya tidak terlalu panjang ya, karena ayatnya memang panjang sekali. Ya, Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Maka masdiulah juga hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Jadi yang kedua, pemberian yang terbaik menarik, bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. Zaman itu belum ada formalin. Nah, jadi nggak ada ceritanya itu setelah meninggal terus disuntik formalin, ya. Nggak ada. Pasti secara alamiah. Saya sebenarnya mau nunjukin tapi nggak tega gitu ya. Saya sempat cari-cari di Google, kira-kira mayat atau jenazah yang sudah berusia 4 hari di koyo ngopo. Ya, ternyata memang cari sendiri ya. Nanti nggak doyan makan kalian ya. Rupanya kalau sudah 4 hari itu memang betul sudah membusuk. Ya, makanya dikatakan bahwa Tuhan, ia sudah berbau, gitu ya, ayat 39 ya. Marta bilang, Tuhan jangan dibuka ini pintu untuk kuburnya. Kenapa? Dia sudah berbau, dia sudah membusuk. Dan memang betul mayat itu sudah 4 hari, ya sudah membusuk. Ya, yang pertama kali membesar itu perutnya, ya, karena di sini banyak bakteri-bakteri yang kemudian dia membesar, gitu ya, karena ya kalau bisa dibilang ya fermentasi, ya, karena adanya peran dari bakteri. Tapi intinya si Lazarus itu sudah hancur, tetapi kemudian Tuhan membangkitkan. Ya, jadi pertanyaan, kira-kira membangkitkan dalam kondisi tubuh yang seperti apa? Apakah dengan tubuh yang hancur-hancuran tadi? Apakah dengan tubuh yang berbau tadi? Oh, tidak. Kalau itu yang terjadi, pasti heboh. Pasti Marta dan Maria tidak bersyukur, ya toh?
Tuhan, kok modeling ini repot ya toh? Tetapi dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat, mukanya tertutup. Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi sekali lagi Tuhan tidak hanya membangkitkan Lazarus, tetapi juga dia memulihkan secara total kondisi tubuh yang sudah busuk. 4 hari loh. Ya. Dan yang menarik lagi di dalam konsep Yahudi, kalau Bapak Ibu cari di Google tuh ada yang namanya garden tomb. Ya, kalau ke sono kan biayanya gede, tapi kalau ke Google kan gampang, ya. Garden tomb itu ada sebuah gua yang ini adalah dipercaya kuburan Yesus. Ya, dipercaya kuburan Yesus. Bener atau salahnya itu nanti kita bahas. Tapi intinya ini kuburan. Dan yang menarik, ada satu pintu untuk masukin jenazah, tapi di sebelah kanan itu ada satu jendela kecil. Buat apa jendela kecil ini? Orang Yahudi percaya bahwa setelah 3 hari roh itu pergi dari tubuh. Ini bicara kepercayaan Yahudi, ya, tidak ada di Alkitab, ya. Sama seperti ada yang percaya bahwa kalau sudah meninggal itu rohnya masih selama 40 hari, ada yang bilang gitu ya. Ada yang 40 hari, makanya ada apa namanya satu ucapan syukur 40 hari gitu ya, supaya 40 hari rohnya bisa lanjut gitu ya. Kita sih nggak percaya, tetapi itu ada istiadat. Orang Yahudi percaya 3 hari. Setelah 3 hari roh itu berpisah dari tubuh dan gak akan kembali lagi. Sebetulnya ini budaya pasti muncul dari sebuah fakta. Ya, budaya itu muncul dari sebuah fakta. Faktanya apa? Faktanya adalah kalau sudah lebih dari 3 hari, tadi itu badan itu busuk. Kalaupun bangkit lagi, modelnya kayak apa? Maka dari itu mereka bilang nggak mungkin, dan memang nggak mungkin. Setelah 3 hari lebih, nggak mungkin bisa bangkit lagi. Memang ada yang bisa bangkit lagi. Sekarang ini ada fenomena namanya mati suri. Dan saya yakin ini bukan hanya ada di zaman sekarang, ya. Pasti dari zaman dulu pun sudah ada. Jadi mungkin karena metabolisme tubuh, karena keunikan tubuh manusia, mungkin yang ada orang-orang yang mati suri 1 hari, besok bangkit lagi. Maka dari itu mereka memastikan bahwa 3 hari sudah busuk, nggak mungkin bangkit lagi. Maka mereka punya konsep adat istiadat bahwa setelah 3 hari roh itu keluar dari tubuh lewat jendela kecil yang mereka buat. Karena mereka nggak ngerti kalau roh itu bisa nembus tembok, belum pernah nonton Casper, ya kan. Jadi mereka pahamnya roh itu perlu bolongan untuk keluar, ya. Padahal itu nyamuk, ya. Nyamuk perlu, ya, tapi ini roh nggak perlu. Tapi yang namanya zaman itu kita harus pahami gitu ya, cara berpikir mereka, ya. Maka dari itu ketika Lazarus sudah mati 4 hari, sebetulnya mereka mau bilang apa? Wis nggak mungkin bangkit. Ini sudah 4 hari Tuhan, sudah busuk, sudah bau, 4 hari, sudah nggak mungkin. Rohnya sudah berpisah dengan tubuh. Ya. Kalau kita ini biasanya punya adat istiadat apa? Kalau makanan jatuh, bilangnya apa? Belum 5 menit. Diambil, gosok-gosok, makan. Ya, ngomongnya apa? Belum 5 menit. Apa ya, kuman itu nunggu 5 menit dulu ya? Ya tunggu ya, sudah 5 menit baru kita masuk. Kan ya enggak ya. Tapi ini ada istiadat, saya nggak tahu dari mana kok kenapa 5 menit ya. Ya saya nggak tahu. Tapi intinya seperti itu, gitu ya. Sebetulnya kumannya ya dari awal sudah. Rohnya tadi sebetulnya dari ketika kita mati, ya roh kita sudah berpisah dari tubuh, betul kan? Cuman sekali lagi ini budaya. Nah, ketika mereka bilang udah 4 hari Tuhan, nggak mungkin bangkit lagi. Yang menarik adalah Tuhan berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus keluar. Tetapi kalau saya lihat ayat yang ke-39, Tuhan nyuruh begini, kata Yesus, angkat batu itu.
Jadi Tuhan ini nyuruh angkat batu. Saya mau tanya, gampang mana? Angkat batu sama membangunkan Lazarus? Gampang mana? Bangkitin Lazarus sama angkat batu itu gampang mana? Ya batunya besar abot. Ya mungkin ngangkatnya lebih dari satu orang mungkin loh ya. Karena ingat ketika perempuan-perempuan mau datang ke kubur Yesus, mereka bilang apa? Ada batu besar. Terus siapa yang mau menggulingkan? Artinya ini batu berat, ya. Nggak mungkin satu orang bisa gulingkan sendiri, gitu ya. Nah kembali pertanyaannya ditanyakan, Tuhan Yesus bilang angkat batu itu. Tuhan nyuruh untuk angkat batu itu. Pertanyaannya, susah mana ngangkat batu? Susah sih ngangkat batu, susah. Dengan membangkitkan Lazarus. Saya yakin jawabannya susah membangkitkan Lazarus. Artinya kalau Yesus bisa membangkitkan Lazarus, bisa nggak Yesus bilang kepada batu, minggir? Bisa? Kenapa Tuhan nggak lakukan? Kenapa Tuhan suruh orang-orang yang ada di situ angkat batu ini? Kenapa Tuhan suruh itu? Sederhana. Tuhan akan melakukan yang kita tidak bisa lakukan, tapi yang kita bisa lakukan, Tuhan akan biarkan kita yang melakukan. Ngangkat batu orang-orang di situ bisa nggak? Bisa. Makanya Tuhan suruh, wis angkat. Tapi bangkitkan Lazarus bisa nggak? Enggak. Makanya Tuhan nggak bilang ke Marta, Marta bengok ya, Lazarus bangkitlah, bengok. Enggak ya, enggak. Langsung Tuhan sendiri yang bilang, Lazarus bangkit. Urusan Tuhan akan Tuhan handle, karena Dia tahu bahwa kita tidak bisa handle. Jadi pemberian yang terbaik adalah pemberian yang kita tidak mungkin bisa dapatkan. Gak mungkin kita bisa dapatkan, ya, gak mungkin. Tapi kalau masih mungkin, kita usaha masih mungkin, ya itu bukan pemberian yang terbaik. Ya, itu bukan pemberian yang terbaik. Hal yang sama di dalam keselamatan. Saya sebagai orang Kristen, saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya mau bilang bahwa dengan kesalehan saya, dengan kebaikan saya tidak akan bisa selamat. Betul kan? Ya. Jangankan bicara selamat. Ya. Paulus bilang apa di 1 Korintus 13? Kalaupun saya ini badan saya dicabik-cabik, dibakar, dikasihkan ke orang, semuanya saya berikan kepada Tuhan. Tapi kalau tidak punya kasih, itu sia-sia. Itu baru bicara kasih loh, ya. Bukan bicara keselamatan. Kita mau ngoyonya kayak apa? Tiap hari kita nyembah Tuhan, nggak usah 5 kali deh, 20 kali. Kira-kira bisa selamat? Menurut iman saya tidak bisa. Dan karena tidak bisa itu, Yesus memberi pemberian yang terbaik. Dia mati buat saya dan buat Anda supaya kita selamat. Tetapi ada loh tugas kita. Jangan salah. Tuhan Yesus tugasnya apa tadi? Membangkitkan Lazarus. Tetapi tugas kita mengangkat batu itu. Ya. Makanya Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatan. Ada tugas kita, ada tugas Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih tugas ke kita, kira-kira kita bisa melakukannya enggak? Pasti bisa. Abot. Ya saya nggak bilang nggak berat loh ya. Tadi kan saya bilang angkat batu loh. Ini bukan angkat kasur atau angkat bantal. Ini angkat batu. Batunya pun besar. Berat. Berat nggak mengerjakan keselamatan? Berat. I know, berat. Pertanyaannya, bisa nggak? Pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Karena kalau kita nggak bisa, Tuhan nggak akan suruh. Pasti bisa.
Masalahnya tinggal mau berusaha atau enggak. Saya yakin ketika orang-orang ini mengangkat batu, mereka keringetan, mereka bengak-bengok, siji, loro, telu, angkat, gitu ya. Nggak mungkin santai-santai aja gitu, nggak mungkin. Pasti dengan penuh kesah, dengan keringat yang berceceran. Dan itu menggambarkan apa yang harus kita kerjakan untuk mengiring Kristus. Tapi keselamatan kita nggak akan bisa. Makanya keselamatan diberikan oleh Kristus. Ini adalah pemberian yang terbaik. Karena apa? Karena kita tidak bisa dapatkan itu. Sekeras apapun kita berusaha, kita nggak bisa dapatkan itu. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita melakukan mengangkat batu? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu mengangkat batu, mengerjakan keselamatan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Lakukanlah itu. Berat, berat. Penuh perjuangan, ya. Tetapi pasti Tuhan mampukan. Yang ketiga, apa nih pemberian yang terbaik? Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Mundur ke belakang. Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, dia tinggal di Betania. Betania itu artinya rumah belas kasihan atau rumah orang miskin. Betani, ya. Rumah orang miskin. Kasihan ya. Dan ini rupanya Lazarus itu ya miskin ya. Kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tadi saya sudah bahas, dia dari Galilea. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Karena sebelumnya orang Yahudi itu mau menyerang Tuhan Yesus, mau melempari Tuhan Yesus. Tapi Yesus jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan dalam malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ini tafsiran singkatnya adalah semua ada waktunya. Itu. Ya kalau memang ini waktunya berangkat, waktunya siang hari, pasti tidak akan terantuk. Tidak akan kenapa-kenapa, tidak akan celaka. Tapi kalau berjalan pada malam hari, artinya berjalan tidak pada waktunya Tuhan, ya pasti kakinya akan terantuk. Ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Itu ada yang ngomong. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ingat, ketika Yesus bilang ini, sebetulnya Lazarus belum mati. Ingat ya, karena tadi timeline. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Siapa di sini yang dapat warisan banyak? Ada yang dapat warisan banyak? Kebun mungkin? Bu Brenda nggak kena? Nggak ya? Ya. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir ada orang yang dapat warisan gitu ya, dan warisannya banyak banget, ya anaknya ini nggak menyangka karena memang pertumbuhan harga tanah itu luar biasa, betul ya? Ya dulu orang tuanya punya tanah banyak, ya bukan berarti orang tuanya kaya, cuma karena harga tanah semakin naik, kemudian itu diwariskan ke anaknya.
anaknya yang anaknya yang hanya gaji UMR, tiba-tiba dapat warisan 10 miliar dari ayahnya dan ibunya. Karena itu tadi harga tanah yang semakin naik gila-gilaan, kebetulan digusur untuk pembangunan tol. Wah, dapat 10 M ya. Gajinya berapa tadi? UML. Dapat 10 M. UML ini berapa? Yang 3 lah ya. Kita anehnya dia ya. 3 juta, berarti 1 tahun berapa? 36 ya. 36 juta 1 tahun. Kira-kira untuk mendapatkan 1 M, 10 M. Ya tadi dia dapat warisan 10 M. Dia harus kerja berapa lama? Saya iseng hitung-hitung kurang lebih 300 tahun. Ya. Dia harus kerja selama 300 tahun dan dia nggak makan, nggak minum, nggak bayar kos ya. Karena uangnya ditabung semua ya. Ya, makanya kadang-kadang dulu waktu saya bekerja terus ayah saya bilang atau ibu saya bilang, lu tuh kerja bertahun-tahun kok nggak nyantel belas ya, tahu ya nggak nyantel ya, nggak jadi barang belas, kok kemana duitnya? Mami nggak tahu ya. Ini kira-kira motor bisa jalan nih gara-gara bensin apa kita doain ya kan? ya jangan dikira gaji 300 juta 3 juta berarti wah setahun dapat 36 juta, enggak juga. Lalu hidup dari mana ya kan? Artinya Anda nabung, anak ini nabung selama 300 tahun baru dapat 10 miliar. Pertanyaannya mungkin nggak ini? Nggak mungkin. Tapi benar ya, pemberian terbaik itu kan yang tidak mungkin kita dapatkan sendiri. Ya, dari 10 miliar, warisan 10 miliar itu pemberian yang terbaik. Amin. Loh bener loh ya. Kan tadi kan klausalnya kan yang pertama tadi apa? Kita tidak bisa dapatkan. Tapi yang kedua yang kita perlukan. Saya mau tanya, kalau gaji UMR perlu nggak 10 miliar? Ayo jujur. Yang gaji UMR, nggak cuma gaji UMR, udah gaji UMR, masih ada cicilan rumah KPR 2,5 juta, mateng. Ya kira-kira 10 M itu perlu nggak? Menurut Tuhan Yesus nggak perlu ya, luar biasa. Tapi kita andaikan saja perlu, gitu ya. Perlu, dia perlu 10 M, dan dia nggak bisa dapatkan itu. Berarti itu pemberian terbaik. Tapi rumahnya belum komplit tanpa syarat satu lagi. Syaratnya apa? Tadi keselamatan tadi. Yang menarik ketika Tuhan Yesus berkata, ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Melalui penyakit itu kemuliaan Allah dinyatakan. Bahkan ketika kita lihat di dalam ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir. Lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi dari pemberian Tuhan untuk membangkitkan Lazarus, rupanya nama Allah dimuliakan. Rupanya anak Allah dimuliakan. Rupanya banyak orang dapat belajar percaya. Jadi pemberian yang terbaik sebetulnya yang terakhir, yaitu ketika pemberian itu tidak hanya memberkati kita, tapi memberkati orang lain. Buat apa Anda dapat 10 M tapi hanya dinikmati sendiri? Jadi benar kan? Minimal kasih perpuluhan ke gereja 1 M. Enggak ya. Just kidding ya. Tetapi maksud saya apa? Loh, harus jadi berkat. Anda diberkati Tuhan, amin. Anda diberi yang terbaik oleh Tuhan, amin. Pertanyaannya, apakah itu jadi berkat? You punya 10 M, dapat warisan 10 M, kamu nggak usaha apa-apa, ini kasih karunia dari papa mama, yaitu warisan. Nah gitu kan, 10 M. Tapi engkau nggak jadi berkat. Buat apa? Benar nggak?
itu belum jadi pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik adalah ketika kita menerima berkat, tetapi berkat itu jadi berkat buat orang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kenapa? Kita perlu keselamatan. Kita perlu. Kita nggak bisa dapatkan keselamatan itu dengan usaha kita. Amin. Tetapi nggak selesai sampai di situ. Tuhan bilang apa? Jadi berkat. Sampaikan ini ke banyak orang supaya banyak orang juga selamat. Supaya banyak orang juga diberkati. Supaya banyak orang juga menerima keselamatan. Karena mereka juga perlu. Itulah mengapa Tuhan suruh kita sebarkan berita ini. Bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa. Kenapa Tuhan suruh kita sebarkan kabar sukacita ini. Dan jadikan semua bangsa murid kita. Murid Yesus. Kenapa? Sekali lagi. Karena pemberian yang terbaik tidak akan jadi yang terbaik kalau cuma kau simpan sendiri. Aldo sudah menikah berapa lama? Setahun belum ada? Susah yang hitungnya. Oh ya, katakanlah lah. Pertanyaan saya agak sudah 8 bulan lah ya. Agustus tuh? Ya 8 bulan. Dulu gaji masuk, engkau nikmati sendiri. Sekarang gaji masuk harus nikmati berdua. Saya mau tanya, banyakan yang mana? Tuh ini saya ngomong banyakan dulu ya. Banyakan yang mana? Banyakannya sendirilah. Itu hitungan matematika aja di mana sih Om Yoyo ya toh? Bener ya? Tadinya 50.000 jatah jajan 1 hari gitu ya. Bisa milih ya toh. McD bisa ya. KFC bisa ya kan? Tapi begitu ada istri harus 2 porsi gitu. Tapi sekarang 3 ya, 3 porsi ya. Waduh ya, 50.000-nya tetap harus bagi 3. Kalau dari segi berapa banyak jumlahnya pasti lebih sedikit. Tapi seberapa sukacitanya? Lebih yang mana? Ketika engkau berbagi dengan istrimu atau ketika engkau makan sendiri? Atau ketika berbagi dengan krembol? Enggak lah ya, itu masa-masa suram. Paham ya? Jadi ketika kita berbagi, sebetulnya ada sukacita. Sekali lagi saya bilang, kalau Anda belum percaya hal ini, bahwa tangan di atas itu lebih berbahagia daripada tangan di bawah, artinya Anda belum pernah memberi. Ya, kalau nggak percaya, just do it, ya kan? Just do it. Orang hanya duit ya jangan ya. Itu lakukan saja. Lakukan jadi berkat. Ketika engkau menjadi berkat, di situ ada sukacita spesial yang Tuhan beri. Itulah pemberian yang terbaik. Kita dapatnya gratis dari Tuhan yang sudah beri. Karena kita memang nggak bisa dapatkan itu. Tetapi nggak sampai di situ. Apa yang kita dapat? Ayo kita berbagi. Ya. Berbagi memang nggak enak. Tadinya 50.000 dimplok dewe, sekarang 50.000 dibagi 3, ya lah. Tetapi ingat, ada sukacita lebih, ada damai sejahtera lebih, dan itu adalah pemberian yang terbaik. Tuhan mau kabar sukacita, keselamatan ini nggak cuman Anda nikmati sendiri. Bu Brenda punya murid-murid, ajarkan kepada mereka, ya kan? Pak Marno, ada tetangga-tetangga, ada teman kerja dulu ya, sebarkan kepada mereka. Mbak Maya, wah, teman-temannya mungkin sudah kenal Kristus semua ya. pasien ya. Ini perlu untuk kita share kepada mereka. Ingat, kalau Anda bilang itu abot, ya memang abot. Batu itu berat. Tetapi ketika kita memberi, ada sukacita. Dan ini menjadi pemberian yang terbaik. Amin.